Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Nur Hatijah dengan NIM 1522011179. Saya dari kelas A Reguler Transfer Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Di sini saya akan membuat video role play mengenai bagaimana cara menyampaikan berita buruk atau berita duka terhadap pasien dan keluarganya, yang mana pasien tersebut didiagnosa memiliki penyakit gagal ginjal. Jangan lupa like, dukung, dan subscribe agar kalian dapat video terbaru seputar dunia kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Restu. Bagaimana kondisinya hari ini? Sudah merasa lebih baik? Alhamdulillah, sudah enakan, tapi saya masih lemes Bu Dokter. Nggih, tunggu sebentar ya, saya tutup sampiran dulu biar kita ngobrolnya enak ya. Iya Bu Dokter, silahkan. Nah, Bu Restu, begini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait kondisinya Ibu. Ibu mau sendirian aja atau didampingin anak cucunya nih? Saya didampingi anak saya saja Bu Dokter. Oke, boleh. Nah, Bapak Ibu yang lain silahkan tunggu di luar dulu ya. Biar saya ngobrol dulu sama ibunya, ditemenin sama anaknya ya. Baik, Bu Restu. Sudah tahu belum sakitnya Bu Restu ini sakit apa? Ya, yang tahu ini anak saya yang ini Bu Dokter. Karena biasanya anak saya yang ini yang selalu nemenin saya. Kalau saya berobat, saya sakit. Ya saya taunya cuman saya sakit diabetes Bu Dokter. Terus juga mungkin karena saya sudah sepuh juga, makanya sakit-sakitan. Baik, berarti anaknya juga belum begitu paham ya mengenai sakitnya ibunya. Mungkin hanya taunya sebatas diabetes saja ya. Nah, saya tanyakan lagi nih sebelumnya. Bu Restu pengen tahu kondisinya dan sakitnya sejauh apa? Apa mau tahu sekedarnya saja atau pengen tahu secara detail dan menyeluruh? Ya, secara detail saja Bu Dokter. Biar saya dan keluarga saya juga bisa tahu. Biar anak saya juga ini bisa dengar Bu Dokter. Baik, kalau begitu, nah begini, Bu Restu kan memang memiliki penyakit diabetes ya, dimana penyakit diabetes ini suatu penyakit yang mana penyebabnya terjadi karena banyaknya faktor. Biasanya ditandai dengan kadar gula darahnya tinggi, dan biasanya terjadi gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, sehingga proses penyerapannya di dalam tubuh tidak maksimal. Nah, Bu, Mbak, begini, kondisi kesehatan Bu Restu yang seperti ini memunculkan adanya penyakit komplikasi lain, yaitu gagal ginjal. Masya Allah, ternyata ibu sakit nak. Parah ibu sakitnya ternyata nak. Nggih, pada dasarnya manusia kan hanya diizinkan untuk terus berusaha dan semangat ya. Semangat untuk apa? Semangat untuk sembuh, Bu. Karena percuma, sebesar apapun, sebagus apapun rumah sakitnya, semahal apapun dokternya, semahal apapun obatnya, tapi pasiennya nggak punya semangat untuk sembuh, nggak ada ikhtiar untuk sembuh, maka hasilnya nggak akan sembuh ya. Yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar. Perkara sembuh dan tidaknya kembali lagi pada kuasanya Allah ya. Iya Bu Bidan, kalau saya sudah tua ya saya cuma bisanya semangat Bu Bidan. Ngelihat anak-anak sudah cukup Bu Bidan, semangat tetap Bu Bidan biar sembuh Bu Bidan, gendong cucu. Oke Bu Restu, yang penting harus semangat ya. Nah, di sini yang penting kita sudah berikhtiar untuk tetap sembuh ya. Nanti untuk perencanaan terapinya kita akan melakukan terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya. Terus yang kedua kita akan melakukan pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid. Nah, kondisi komorbid ini apa?
Nah, di sini komorbid adalah suatu penyakit penyerta yang kemungkinan bisa muncul selain penyakit utama yang diderita. Artinya penyakit-penyakit komplikasi, Bu. Ya. Terus yang ketiga, kita akan melakukan pencegahan untuk memperlambat perburukan fungsi ginjal. Terus yang keempat, kita akan melakukan pencegahan dan terapi terhadap penyakit peredaran darahnya atau kardiovaskuler. Seperti contohnya apa? Kayak mengatur tekanan darah tingginya. Terus nanti kita juga akan mengatur asupan protein, karbohidrat, nutrisi, lemak yang masuk ke dalam tubuh ibu. Ya, untuk apa? Untuk menghindari yang namanya penyakit komorbid tadi, Bu, penyakit penyerta. Ya. Terus selanjutnya kita akan melakukan terapi pengganti ginjal berupa dialisis. Dialisis ini apa? Dialisis ini adalah cuci darah, Bu. Untuk ginjalnya, biasanya akan ada mesin khusus untuk menyaring darah dan menggantikan ginjal yang rusak. Nah, kalau ginjal yang bagus itu, Bu, biasanya ketika ada makanan yang masuk, minuman yang masuk, kemudian dia masuk lewat darah, sama ginjal dia akan diproses, Bu. Yang baik untuk tubuh dia akan diserap kembali nih ke dalam tubuh. Akan tetapi yang mengandung racun, yang mengandung zat-zat yang berbahaya, dia di ginjal itu akan disaring, terus kemudian akan dikeluarkan melalui urin. Itu pada ginjal yang sehat. Akan tetapi pada ginjal yang sakit atau pada pasien yang mengalami gagal ginjal, nah ginjalnya ini tidak bisa menyaring zat-zat atau racun-racun yang tadi ngalir dalam darahnya. Sehingga apa? Sehingga kita butuhkan terapi dialisis atau disebut dengan cuci darah, Bu. Ya. Atau nanti kita akan melakukan transplantasi ginjal. Tapi untuk tindakan ini nanti kita harus melakukan pemeriksaan khusus lagi. Kita lihat lagi kondisi kesehatannya ibu. Terus transplantasi ginjal yang cocok, ya. Nah, nanti kita akan melanjutkan atau akan melakukan pemeriksaan lanjutan lagi secara rinci. Nanti keluarga juga kami libatkan dalam proses perencanaan terapinya. Karena apa? Karena nanti keluarga juga akan berkecimpung atau akan ikut serta berkenaan dengan diet makanannya. Jadi nanti dijaga nggak boleh makan makanan yang mengandung tinggi yodium kayak garam, asin-asin. Ya, takutnya apa? Takutnya nanti memunculkan adanya penyakit pada peredaran darahnya kayak darah tinggi, ya. Terus juga nanti akan dilakukan pelaksanaan terapi lanjutan. Nah, sejauh ini ibu atau mbak ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Begini, Bu Dokter, semisal kami tidak melakukan pengobatan, maka kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada ibu saya apa nggih, Bu Dokter? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di atas, ketika pengobatan dan terapi tidak dilaksanakan, maka akan muncul yang namanya penyakit komorbid atau penyakit penyerta lainnya. Seperti apa? Seperti gangguan peredaran darah, nanti darahnya tinggi karena makanannya tidak diatur, dietnya tidak diatur, minumnya tidak diatur, ya. Terus juga biasanya kondisinya akan jauh lebih buruk dan berbahaya buat pasien nanti kalau tidak dilakukan terapi lanjutan, ya. Baik, Bu Dokter, kami ikut yang terbaik saja. Keputusan dari dokter bagaimana enaknya. Yang penting ibu saya sehat, sembuh. Biar ibu saya semangat lagi, Bu Dokter. Gak apa-apa, Bu Dokter, kami ikut yang terbaik saja. Yang penting ibu saya sehat, Bu Dokter. Yang penting ibu tetap semangat, keluarga juga tetap semangat, ya. Yang penting kita sudah berikhtiar. Nanti gimana-gimananya, misal ibu ada yang kurang paham atau keluarga ada yang mau menanyakan kembali, silahkan datang ke kantor saya, ya. Baik, Bu Dokter, terima kasih.